hati yang nggak terima karena kita juga harus melayani masyarakat dengan baik. Ini masyarakat harus mendapatkan listrik yang mutu dan kehandalannya terjamin. Itu yang menjadi membuat saya stres. Itu kalau terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Radar Banjarmasin, ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua bersama saya Toto Fahrudin. Baik, sesuai dengan janji saya sebelumnya kita udah pernah menghadirkan narasumber dari PLN dan hari ini kami kembali menghadirkan dan nggak tanggung-tanggung ya, nggak tanggung-tanggung loh, yang hadir di depan saya ini udah hadir dua petinggi PLN wilayah Kalselteng. Sudah hadir Bapak GM PLN Kalselteng Pak Tony Bellamy. Ya. Beliau didampingi oleh PLT SRM Distribusi PLN Kalselteng Pak Dian Herizal. SRM-nya apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Senior Manager Pak. Oke, ini sebutan untuk jabatan di PLN Pak ya. Baik, Pak Tony, Pak Dian, terima kasih sudah berkenan hadir menjadi tamu kami dalam podcast Radar Banjarmasin. Ini bincang-bincang kita yang pertama Pak ya. Dan saya juga ingin ngucapin nih, ya pemirsa, kita ngucapin selamat datang kepada dua orang ini, beliau ini ya, ini sama-sama baru dilantik ya Pak ya. Ya, 1 minggu. 1 minggu ya, Pak JM ini 1 minggu dan Pak Dian juga lebih dulu Pak ya. Iya, lebih dahulu Pak, 1 minggu. Iya, artinya 2 mingguan juga di sini 2 ya. minggu, 3 mingguan Pak. Oke, udah makan apa ini yang di ini? Soto Banjar, nasi sop gitu. Ya, soto Banjar nomor 1. Nomor 1 Banjar. Kemudian lontong orari. Lontong orari. Oke, baik Pak JM, kita berbincang tentang mungkin saya nggak banyak bicara dulu soal teknis, mungkin kita bicara secara personal sosok Pak JM dulu ini. Gimana rasanya Pak setelah datang menjadi JM di PLN wilayah Kalselteng? Perasaannya gimana? Mungkin ada beda kali ya yang dengan posisi di jabatan sebelumnya. Sebelumnya terakhir di mana Pak? Saya terakhir di PLN Pusat. PLN Pusat Pak ya? Ya, ini gimana Pak? Tantangan atau apa saja yang bisa Bapak ceritakan? 1 minggu menjabat sebagai JM PLN Kalselteng. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto Fahrudin. Para pemirsa podcast Radar Banjarmasin yang saya cintai, memang sangat luar biasa. Saya pertama kaget Pak. Iya. Kaget sekali mendapatkan amanah untuk pindah ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk sebutan daripada GM Unit Induk Wilayah di PLN ya. Pertama, kenapa saya agak sedikit kaget? Karena saya belum pernah menginjakan kaki di Kalimantan. Oh gitu? Sama sekali Pak? Sama sekali saya belum pernah. Serius? Serius Pak. Jadi sejak saya dilahirkan, itu baru sekarang saya menginjak. Kalimantan itu pulau loh Pak. Maksudnya di Kalselteng tim juga belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali Pak. Ini sangat luar biasa. Jadi pantas luar biasa ini. Iya, saya bersyukur juga. Saya bersyukur sekali. Mungkin Allah sudah mentakdirkan saya untuk pernah selama hidup itu untuk berdinas di sini. Jadi perjalanan saya cukup panjang juga di PLN. Jadi tahun 95 saya masuk PLN itu di Jawa Pak, di Jawa Tengah, di Semarang. Yang alhamdulillah setelah 6 tahun berada di sana, saya dipindahkan ke Jawa Barat. Masih seputar Jawa juga. Jadi saya di Jawa Barat itu kurang lebih 12 tahun. Itu berada di Bogor, di Cianjur, dan di Cimahi. Setelah 12 tahun berada di Jawa Barat, saya dipindahkan ke Aceh, ke Provinsi Aceh langsung. Jadi Provinsi Aceh saya mengenyam 3 kota. Oh ya. Saya mengalami 3 kota di sana, Melaboh, di Loksemawe, sama di Takengon di Aceh Tengah. Oh, di 3 wilayah berbeda. Di 3 wilayah berbeda Aceh. Ya. Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Aceh Timur. Ya, mudah-mudahan setelah itu saya ditempatkan di Medan, Sumatera Utara. Jadi belum pernah saya menginjakan kaki di Kalimantan. Jawa udah, Sumatera sudah,
Dan ini yang di Provinsi Aceh Kalimantan. dan ini di Kalimantan. Luar biasa ya. Iya. Ya untuk pekerjaan saya rasa dimanapun kita ditempatkan para pegawai PLN itu harus selalu siap ya. Karena kita memang bertugas untuk melayani masyarakat, siap ditempatkan di mana saja, even itu di pelosok sekalipun. Gitu. Jadi saya sudah tidak asing lagi untuk bekerja di pelosok karena pada saat di Aceh Tengah itu di Takengon itu juga jauh dari mana-mana. Nah, kita waktu itu membangun PLTA Takengon di sana, namanya PLTA-nya PLTA Pesangan dengan kapasitas 84 MW. Luar biasa, besar juga. Cukup besar karena memang potensi untuk debit airnya sangat luar biasa di sana. Itu air bendungan atau air yang dibendung oleh danau alami. Oh iya. Nah, kita punya danau Takengon di sana yang sehingga potensinya luar biasa yang kita manfaatkan dengan konsep run off river untuk memutar turbin yang menghasilkan daya 84 MW. Nah, gitu. Jadi bukan skala mini hidro yang di bawah 10 MW, tapi itu udah kelas PLTA. Iya. Gitu. Jadi saya alhamdulillah bisa sekarang berdinas di Kalimantan, di mana informasinya tantangannya sangat luar biasa. Iya. Tempat-tempatnya pelosok-pelosoknya juga sangat luar biasa. Oke, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Oke, Pak, 1 minggu mungkin waktunya masih terlalu pendek kali ya. Iya, Tapi seorang GM tentu sudah harus bisa memahami, bisa memetakan, dan udah bisa menguasai. Kira-kira tantangan yang paling berat ini untuk PLN wilayah Kalsel-Teng apa, Pak? Baik, kita masih mempunyai 4 subsistem isolated ya. Jadi belum terinterkoneksi dengan sistem Mahakam. Kalau untuk sistem Mahakamnya sendiri sih udah cukup bagus. Kehandalannya sudah cukup bagus. Nah, yang kami khawatirkan itu adalah isolated, di mana kami masih beberapa tempat itu mempunyai unit layanan diesel ya, WLD yang tersebar yang memang memerlukan pasokan BBM. Nah, pasokan BBM itu akhir-akhir ini saya mengalami dalam seminggu saya berada di sini, cuaca tuh tidak menentu. Sangat terpengaruh. Pagi terang, siang terang, tiba-tiba sorenya gelap, hujan, petir. Mengganggu distribusi, Pak ya. Nah itu, kami sangat khawatir terhadap suplai daripada energi primer khususnya BBM ke pelosok-pelosok tersebut yang masih menggunakan diesel. Tapi kalau untuk yang menggunakan sistem jaringan transmisi kita 70 kV maupun 150 kV itu insya Allah handal karena kita mempunyai kurang lebih ada berapa gardu induk? 37 Pak. 37 gardu induk dengan ada 381 penyulang, ada 17 ribuan gardu distribusi yang insya Allah semuanya ini siap untuk mengamankan Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Iya, ini mungkin Pak Tommy berada pada situasi dan waktu ketika PLN sudah surplus Pak ya. Tapi kalau saya boleh sedikit flashback Pak ya, dulu mungkin sekitar 10 tahun lebih mungkin ya. Siapapun GM PLN itu pasti akan menghadapi situasi yang stres gitu, tegang, dan pasti akan selalu dikejar media. Ini gimana listriknya, masalahnya dan sebagainya. Nah, dan kondisi sekarang sudah jauh berubah ya, Pak. Jauh berubah. Jauh berubah. Sekarang udah semakin lebih baik lagi dibandingkan periode 10 tahun sebelumnya, Pak Toto ya. Iya, betul. Karena sekarang sudah mulai banyak bermunculan dan kita bangun bekerja sama juga dengan swasta, IPP dalam hal ini pembangkit listrik yang memang mensuplai seluruh sistem di Kalimantan. Ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur, yang sehingga kecukupan daya untuk mensuplai pertumbuhan perekonomian maupun pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat di sini
insya Allah tercukupi. Dan untuk informasi bahwa di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah sendiri itu kita mempunyai surplus daya atau cadangan daya itu sebesar 585 megawatt. Wow, luar biasa itu. Tapi Pak, kira-kira Pak, selama Bapak pernah menjalankan tugas di PLN sejak awal pertama kali bergabung, apa Pak yang paling membuat stres nih Pak? Kira-kira Pak? Karena kan listrik ini kan kebutuhan yang sudah menjadi sangat primer sekali bagi masyarakat. Sementara dulu listrik Indonesia ini kan sangat terbatas gitu ya. Apa Pak yang benar-benar membuat Bapak itu bisa merasa stres gitu kira-kira? Tekanan-tekanan kerja yang seperti apa ya? Saya rasa kalau masalah tekanan kerja itu yang paling membuat saya was-was itu pada saat saya dulu menjadi manajer rayon, Pak. Manajer ranting. Pada saat saya manajer ranting, di mana ranting yang saya kelola itu berada di pelosok, Pak. Dulu di Cianjur Selatan. Iya. Di Cianjur Selatan itu berada dari kota Cianjur itu 120 km yang berbatasan dengan Laut Pantai Selatan. Di situ ada penunggunya Nyi Roro Kidul. Nah, di sana tegangannya sangat luar biasa drop, Pak. Jadi karena panjang jaringan mainland dengan pencabangan mencapai 130 km sirkuit menyebabkan tegangan di sana sangat-sangat rendah dan pohon-pohon yang sangat mengganggu sekali terhadap jaringan kita. Jadi kehandalannya pun sangat minim sekali, sering banyak terjadi gangguan. Nah, itu yang menyebabkan kita harus sering berhadapan dengan masyarakat karena seringnya pemadaman, Pak. Nah, itu yang membuat saya nggak bisa tidur, stres. Selain harus mensosialisasikan kepada masyarakat kondisi yang ada di PLN seperti apa, juga karena ada semacam hati yang nggak terima karena kita juga harus melayani masyarakat dengan baik. Ini masyarakat harus mendapatkan listrik yang mutu dan kehandalannya terjamin. Itu yang menjadi membuat saya stres. Itu kalau terjadi gangguan malam pun kami terjun, Pak. Manajernya pun ikut terjun ke lapangan. Jadi untuk memastikan bahwa kalau terjadi gangguan padam itu secepatnya bisa nyala kembali. Gitu. Berarti sudah ada pengalaman Pak ya, yang membuat Bapak mungkin udah siap mental suatu saat nanti. Iya. Tapi sekali lagi beruntung nih Pak. Dalam situasi udah PLN Kalselteng udah surplus. Kayak saya udah bayangin dulu kalau dulu itu teman-teman mahasiswa bahkan sering gelar demo, LSM sering gelar demo, dikejar-kejar. Ya mungkin tingkat stresnya mungkin akan lebih tinggi karena levelnya udah lebih ini Pak ya. Betul. Tapi kayaknya rata-rata para petinggi PLN sudah mengalami situasi yang sama kan? Iya, betul Pak, betul. Kalau demo itu memang bagian dari sarana menyampaikan aspirasi dan sarana menyampaikan ide, gagasan dan komunikasi selama itu masih konstruktif, tidak anarkis. Saya rasa hal-hal yang wajar di era demokrasi ini. Masih aman kok Pak? Masih aman. Masih aman. Tapi lama-kelamaan kemarin saya ingat itu akhirnya masyarakatnya juga ada jenuh. Jadi menganggap bahwa ketika mati udahlah biasa gitu. Jadi malah nggak aneh kalau sekarang itu PLN nggak mati gitu loh. Kalau mati itu udah biasa, jadi nggak aneh. Kalau nggak mati itu yang luar biasa. Dari benar fakta Pak, saya nggak mau. Betul Pak Toto. Baik Pak Tony, tadi udah banyak dijelaskan bagaimana pengalaman Bapak ya menjadi seorang GM dan juga menjadi seorang penanggung jawab. Emang berat Pak ya, ketika masyarakatnya nuntutnya macam-macam gitu ya, dan situasi PLN-nya nggak bisa memenuhi ekspektasi gitu ya, ini tantangan sekali. Baik, saya coba lagi ke Pak Dian nih. Pak Dian, siapa? Ini kan situasinya sekarang PLN Kalselteng ya sudah surplus listrik. Ya, berarti memasuki Ramadan ini bisa dijamin dan dipastikan bahwa kehandalan pasokannya tidak akan ada masalah insya Allah gitu ya. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal sama pemirsa podcast Radar Banjarmasin. Benar Pak Toto, insya Allah kita menyambut
Ramadan 1442 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri, kami dari UIK Kalteng sudah melakukan persiapan dini. Artinya sebelum puasa ataupun sebelum Ramadan ini kami sudah melakukan har-har preventif. Di mana mungkin pelanggan kami merasakan adanya padam di siang hari karena harus padam untuk melakukan pemeliharaan. Baik itu dari sisi pembersihan jaringan pohon, terus perbaikan alat-alat. Walaupun kondisi-kondisi akhir ini kita ketahui bahwa yang dibilang sama Pak Tony tadi, hujan badai petir ya. Hujan badai petir yang sebenarnya kami juga memakai informasi BMKG untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Kami informasikan sedikit Pak untuk estimasi menyambut bulan puasa, dan hari ini sudah berjalan bulan puasa tersebut. Diprediksi beban kita Pak, beban puncak ataupun di Kalteng ini itu mencapai tertingginya mungkin 675 MW. Paling tinggi Pak, artinya mungkin masyarakat intens sekali menggunakan energi listriknya. Terus untuk Lebaran sendiri mungkin agak sedikit turun karena mungkin banyak yang ya bukan dibilang mudik lah ya, banyak yang tidak di rumah itu turun menjadi 626 MW. Dari 50 MW kan turun ya. Betul Pak, artinya sekitar 20 MW turun. Dan tentunya kami sendiri dari PLN, dari UIK Kalteng yang terdiri dari 5 OP3, mulai dari Banjarmasin, Palangkaraya, Barabai, Kuala Kapuas, dan Kota Baru, itu sudah standby personil Pak. Artinya petugas kami sudah 24 jam secara bergantian shift, mulai dari posko personil petugasnya sendiri hampir 1088 orang Pak, cukup banyak sekali itu Pak, 1088 orang. Terus kendaraannya sendiri untuk unit-unit pelayanan baik itu roda 2 atau roda 4 itu sekitar 126 unit. Terus poskonya sendiri istilahnya pelanggan ataupun masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu yang harus berkunjung ke tempat itu ada lebih kurang 35 posko. Kami juga menyediakan genset Pak untuk daerah-daerah tertentu seperti masjid nanti untuk ataupun daerah-daerah VIP atau daerah apa itu sebanyak 59 unit. Terus UPS kalau Bapak pernah dengar, kalau dulu kan genset Pak tren, kalau sekarang UPS. UPS itu seperti baterai tapi besar gitu. Itu lebih kurang 7 unit. Termasuk juga UGB Pak. UGB itu seperti gardu trapo itu loh Pak. Kalau bisa masyarakat melihatnya ada trapo di pinggir jalan itu kan harus mobile, itu lebih kurang 21 unit. Dan alat berat kita, kren, itu lebih kurang ada 6 unit. Dan tentunya di kondisi puasa ini kami melarang teman-teman untuk melakukan pemadaman yang sifatnya preventif Pak. Kecuali yang dia emergensi. Artinya emergensi ini bisa membahayakan masyarakat ataupun membahayakan lingkungan di sekitarnya. Itu di banjir kemarin ya? Ya, itu wajib Pak, karena itu kan menyangkut manusia, kita lebih cenderung untuk mematikan. Tetapi kami sudah memiliki tim PDKB Pak yang beroperasional. Dia beroperasi di saat dia tegangan hidup Pak, artinya bekerja tanpa padam. Iya, sering saya lihat itu di jalan itu. Betul Pak. Jadi ini kami sekarang lagi intenskan tim PDKB kami untuk bekerja tanpa padam sehingga pasokan listrik ke masyarakat tetap terjamin Pak. Oke, luar biasa nih persiapannya ya. Dari semua perangkat SDM-nya, kemudian peralatan-peralatan teknisnya gitu ya. Siap Pak. Termasuk juga udah pasokannya ya. Ini kita sebenarnya masyarakat juga sangat bersyukur karena PLN sekarang sudah bisa memenuhi Pak. Karena berdasarkan catatan, biasanya di Kalimantan Selatan itu menghadapi bulan suci Ramadan, bulan Ramadan, itu terjadi tren peningkatan penggunaan listrik. Benar, Bahkan Pak. itu pembelian alat-alat listrik itu kulkas, AC itu sangat meningkat. Betul. Dan ditambah masa pandemi orang lebih banyak di rumah sekarang. Betul, Pak. Betul. Ya kan, jadi dan listriknya udah cukup pandai untuk bisa memenuhi itu. Ini luar biasa. Baik,
Pak Dian, ini kan kita kemarin dengar wacana ya, pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur ya. Memang wacana ini kan tenggelam dengan COVID, tapi persiapan ini mungkin tentu sesuatu yang tidak bisa diundur lagi. Nah, sebagai bagian dari pihak yang memberikan jaminan ketersediaan listrik, ini gimana nih? Listrik di wilayah Kalimantan untuk kebutuhan apabila IKN, Ibu Kota Negara Baru ini benar-benar terrealisasi, kira-kira sanggup nggak menjadikan wilayah ibu kota ini tidak ada lagi persoalan-persoalan teknis seperti itu, kecukupannya. Kita ada Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar. Saya nggak tahu untuk semua wilayah ini apakah sudah mampu nanti memenuhi kebutuhan itu, karena pasti akan sangat besar itu. Kira-kira gimana bisa dijelaskan itu? Oke, mungkin nanti ditambah sama Pak Dian ya. Saya coba untuk menjelaskan bahwa untuk ibu kota negara ini memang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Pemerintahan kita sudah mulai merencanakan, sudah survei, desainnya sudah ada, malah gedung dipublis sudah gedung ya. Malah gedung istananya juga sudah ada yang Garuda itu ya, Garuda besar. Nah, untuk dari sisi listriknya pun demikian, bahwa kita sudah mempetakan bottleneck yang mungkin terjadi dalam rangka kita menginterkoneksikan sistem Kalimantan. Nah, selain itu juga pembangkit-pembangkit yang berpotensi baru kita dorong juga di dalam RUPTL yang di launching oleh pemerintah di tahun ini untuk persiapan memperkuat pasokan di ibu kota negara. Terutama kita prioritaskan ke arah energi baru dan terbarukan EBT, yang itu yang kita coba siapkan. Untuk saat ini sendiri kan bahwa kita tahu bahwa cadangan kita mencapai 600 megawattan ya, dan kita juga sementara ini masih bisa untuk mensuplai, ada transfer ke Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan Tengah ini sudah terinterkoneksi. Yang belum itu dengan Kalimantan Barat. Jadi kita masih ada putus di Sukamara ya. Ada di di Kalimantan Tengah ke Kedawangan. Nah, itu masih ada sedikit dalam progres untuk mengkoneksikan transmisi 150 kV. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan persiapan di IKN sendiri, itu nanti mungkin kalau permintaan dari pemerintah kemarin ke PLN akan didesain mayoritas green, jadi green energy. Nah, green energy itu yang harus dipakai untuk mensuplai ibu kota negara. Nah, ini sudah coba dipetakan termasuk di dalam rancangan undang-undang ketenagalistrikan RUPTL kita, rencana umum ketenagalistrikan kita sudah di-create untuk energi baru terbarukan. Dan kami siap, intinya kami siap untuk melistriki ibu kota negara tersebut. Nah, kita desain bagaimana caranya kita bisa green energy di sana, bagaimana kita bisa membuat smart grid di sana, kita sehingga masyarakatnya pun bisa menggunakan konsep-konsep smart home. Sebenarnya itu yang di luar negeri sudah berkembang cukup bagus, karena smart home itu bisa dalam tanda petik mengefisiensikan segala hal ya, smart home. Jadi tidak boros, tidak berlebih, kita berhemat menggunakan energi terbarukan, adanya rooftop, adanya banyak hal yang memang sebenarnya kita bisa contoh, apalagi negara kita negara tropis ya. Nah, saya rasa itu mungkin ada masukan tambahan Pak Dian, silakan. Baik Pak JM. Sistem interkoneksi tadi Pak, jadi yang disampaikan Pak JM tadi antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan Kaltim sendiri Pak, secara beban puncaknya atau siang itu hampir 1000 MW Pak. Wah, dari 3 provinsi ini? Iya Pak, beban puncaknya. Terus beban malamnya lebih banyak, sekitar 1,2 MW.
Tetapi 1.200 mohon maaf 1.200 MW. 1.200. Artinya cadangan itu masih surplus sekali Pak. Hampir Masih surplus juga ya? ya artinya 3 provinsi ini sebenarnya surplus hampir 487 MW Pak per hari kemarin Pak. Artinya ya rata-rata sekitar 500 sampai 600 MW surplusnya cadangan tersebut Pak. Tapi nanti kalau benar-benar itu terrealisasi pasti pertumbuhan dan pergerakan ekonomi juga masif Pak ya. Jadi nanti akselerasi ketika pertumbuhan dengan tingkat yang cukup tinggi dengan ketersediaan itu kira-kira masih bisa tercukupi nggak? Karena membangun pembangkit baru kan tentu nggak segampang ini ya, perlu waktu 5 sampai 10 tahun mungkin. Sementara pertumbuhan kebutuhan listrik juga sangat tinggi. Kira-kira bisa apa artinya PLN sudah bisa mempersiapkan itu dalam RUPTL-nya tadi Pak ya? Ya betul, di dalam RUPTL itu udah di-create pembangkit-pembangkit mana yang akan dibangun di Kalimantan. Gitu. Jadi sebenarnya kita sangat transparan sekali, pemerintah sangat transparan, masyarakat bisa mendownload RUPTL terbaru itu di websitenya Kementerian ESDM, KESDM, karena memang bagaimana perjalanannya RUPTL itu dibuat itu dari survei dan lain sebagainya, ada potensi demand dan lain sebagainya, kemudian dibahas di PLN, kemudian diusulkan oleh ke pemerintah dan kemudian ditetapkan bersama DPR. Saya rasa itu sudah sangat transparan sekali. Kita bisa lihat, kita download RUPTL bersama di Kalimantan beberapa titik untuk pembangkit yang baru itu seperti apa. Pastinya pemerintah dengan PLN tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya Pak ya. Sudah. Ya. Termasuk itu Pak, termasuk sistem looping Pak. Sistem looping itu seperti kalau misalnya kalau saya analogikan Pak ya di rumah itu misalnya yang Bapak sampaikan tadi, kalau ada gangguan di satu titik dia bisa masuk dari titik yang lain. Walaupun dia handal kalau cuma satu titik kan dia langsung terputus gitu Pak. Berarti sudah ada backup yang saling mengisi. Ada. Betul gitu. Oke, ini tadi udah dijelasin banyak nih soal ketersediaan, pasokan, kondisi listrik menghadapi situasi Ramadan, termasuk juga bagaimana nanti ketika ibu kota baru nanti akan dibangun ya. Kita berdoa berharap mudah-mudahan itu cepat realisasi. Amin. Pertanyaan lagi nih Pak, ini pertanyaan saya pribadi tapi juga mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat. Kita ini kan banyak mengandalkan dari batu bara, ketersediaan pasokan ini. Nah, sementara satu sisi energi yang dari fosil ini kan bisa habis gitu kan. Ya. Nah, tadi juga konsepnya bicara go green tadi, ya kan. Nah, ada nggak sih peluang-peluang bagaimana nanti misalnya sumber-sumber pembangkit ini mengambil dari energi-energi yang terbarukan gitu? Peluang-peluang apa yang bisa diinikan Pak? Dan apakah itu sudah dipikirkan PLN? Bahwa batu bara kita nanti katakanlah nanti seluruhnya di Indonesia 10 tahun lagi akan habis. Artinya kalau dunia ini belum kiamat, 10 tahun lagi kalau sumber batu bara kita habis, listrik kita nih pakai apa? Oh pakai energi matahari, teknologinya udah ada belum? Ya kan? Sementara kita udah jauh tertinggal. Ini gimana ya Pak menjawab tantangan masa depan? Ya, baik Pak Toto Fahrudin, memang betul ya para pemirsa podcast Radar Banjarmasin yang saya cintai. Energi baru terbarukan itu di Eropa itu sangat besar sekarang. Udah mayoritas dibandingkan dengan energi fosil. Iya, betul. Nah, di kita masih belum seperti itu karena terkait dengan teknologi. Jadi proses transfer teknologinya saya rasa masih perlu ditingkatkan speed up-nya, baik itu terkait dengan pembangkit listrik tenaga angin yang ada di Sidrap yang sekarang ini sudah di Sulawesi, kemudian juga terkait dengan PLTS skala besar, pembangkit listrik tenaga surya yang besar, kemudian juga nuklir, yang memang nuklir ini menjadi energi murah karena tidak memerlukan energi yang memang di-create sangat mahal. Tapi mungkin dari sisi faktor safety-nya kita harus tingkatkan kedisiplinan karena nuklir itu
eh, harus memiliki ilmu-ilmu tentang ketenaga nukliran yang memang berbeda dengan kita mengoperasikan atau kita membuat pembangkit listrik konvensional yang lainnya. Banyak hal yang terkait dengan teknologi padat digitalisasi yang memang ada di dalam suatu pembangkit tenaga listrik nuklir itu. Nah, untuk sementara di Indonesia sesuai dengan rancangan umum tenaga listrik kita RUPTL, pengembangan tenaga listrik, bahwa kita masih dominan untuk mengembangkan EBT itu adalah di sisi pembangkit listrik tenaga air, kemudian pembangkit listrik tenaga surya dan juga angin. Nah, untuk yang terkait dengan nuklir ini memang masih menjadi diskusi. Masih wacana berarti Pak, ya? Masih wacana, masih diskusi dan kita masih belajar tentang teknologinya. Nah, belajar dengan teknologinya memang di Badan Atom Nasional itu memang sudah di-create mini skala pembangkit untuk dari nuklir yang mungkin nanti kalau tergantung policy pemerintah juga, kalau misalnya resources kita, sumber daya manusia kita sudah siap dalam hal ilmu pengetahuan maupun dari sisi aspek kedisiplinan, karena perlu disiplin juga dalam hal mengelola pembangkit ini. Jadi tidak bisa sembarangan, disiplin nomor satu, karena tanpa kedisiplinan yang kuat pengelolaan daripada pengoperasian PLTN ini akan sangat susah sekali. Terus juga dalam hal site selection-nya, pemilihan tempatnya. Pemilihan tempatnya tentunya jangan berada diposisikan yang rawan gempa dan lain sebagainya. Karena seperti kita tahu bahwa kayak di Jepang itu ya, Fukushima ya. Nah, Fukushima kemudian jadi pernah kota mati sekarang. Ya, kota mati. Terus yang di Chernobyl juga pernah terjadi era Soviet dulu. Nah, itu juga hal-hal yang memang pertama site selection, penempatan daripada lokasi, kemudian ilmu teknologi yang sudah kita serap sampai sejauh mana, kemudian juga kedisiplinan daripada operator maupun para pekerja di pembangkit listrik tersebut. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya yang kita kembangkan sekarang PLTA, kemudian PLTS, itu kita sudah mempunyai teknologinya, apalagi PLTA. PLTA itu komponen TKDN-nya itu sudah sangat tinggi sekali sekarang. Berapa persen, Pak? Udah 40% ke atas. Udah lumayan lah gitu ya. Jadi kita apalagi yang skala mini, Pak. Skala mini itu 10 mega ke bawah. Mini hidro disebutnya. Nah, itu udah bisa mencapai 70-80%-an untuk TKDN gitu. Jadi hanya mungkin hal-hal yang material yang sifatnya harus impor terkait dengan kontrol sistem instrumen aja yang memang belum bisa di-create. Digitalisasi yang belum kita bisa create di pabrik-pabrik di Indonesia. Itu yang pada intinya untuk sebenarnya kami khususnya di PLN saat ini sudah kelebihan daya, surplus. Kita coba kembangkan penggunaan masif tenaga listrik dengan electrifying lifestyle. Kita menumbuhkan kepada masyarakat, memasyarakatkan penggunaan listrik seoptimal mungkin dengan peralatan-peralatan elektronik yang mendukung. Ya, seperti kompor induksi, kompor listrik, seperti sekarang ini kita juga sedang memasyarakatkan mobil listrik. Mobil listrik, ya. Kita sedang memasyarakatkan mobil listrik, di mana kalau kita sudah terbentuk ekosistem mobil listrik ini, kita turut peran serta membantu pemerintah dalam hal mengurangi impor BBM. Nah, seperti kita ketahui bahwa impor BBM ini dominan sangat besar sekali dalam mempengaruhi struktur cost daripada APBN. Nah, kalau kita bisa
mengkonversikan mobil manual kita, mobil bensin kita, motor bakar kita menggunakan energi listrik, itu sangat membantu sekali. Membantu pemerintah maupun juga membantu keuangan negara. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi sudah menginstruksikan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk bagaimana caranya PLN bisa menciptakan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi ini sangat luar biasa Pak Toto. Jadi kalau misalnya ini ekosistem bisa terbentuk, karena 1 kWh listrik itu bisa dipakai 10 km menggunakan mobil. 1 listrik. kWh 1 listrik. kWh listrik itu bisa 10 sampai 11 km. Setara 1 liter bensin. Setara 1 Dengan liter. harga yang berapa itu, Pak? Margin selisihnya itu. 1 kWh meter itu 1.400 1.400 rupiah per kWh ya, 1.000 rupiah, 1.400. Kita asumsikan BBM bensin yang paling murah masih subsidi itu sekitar di angka 7.000 ya. Ya, 7.000 8.000. Dan kita jauh sekali. Dan kita juga kalau misalnya mengecas di posisi malam sampai pagi, itu ada diskon 30%. Jadi 1.400 dikali 30%-nya anggaplah 1.000 rupiah. Jadi kok 1.000 rupiah bisa 10 kilo. Jadi sama dengan beli 1 liter bensin ya dengan menggunakan BBM untuk jarak 10 km itu hanya menggunakan listrik 1.000 rupiah. 1.000 rupiah gitu dalam kondisi sekarang ada diskon. Itu udah terrealisasi belum sih? Kalau di Jakarta sudah. Jakarta, di Bandung. Tapi itu khusus mobil kan, sepeda motor belum ada ya? Sepeda motor juga sudah. Kemarin saya pernah diajak untuk mentes sepeda motor. Tapi saya lupa mereknya, masih produk dalam negeri. Iya, ada. Tapi itu makanya masih belum sempurna kalau saya lihat. Menurut saya ini mungkin betul. Ya. Karena masih dalam tahap kali ya, pengembangan kali ya. Tapi menarik ini, kira-kira pemerintah nih Pak, saya nggak tahu nih apakah sudah ada informasinya. Bisa nggak mengubah teknologi yang berbasis mesin yang sekarang ini dengan BBM? Bagaimana teknologinya, lalu kemudian BBM-nya diganti dengan listrik, bisa nggak? Ini luar biasa nih kalau memang benar-benar bisa direalisasi. Betul. Jadi memang ini harus dari dorongan pemerintah. Iya. Karena tanpa dorongan dari pemerintah, ini kan kita sudah punya ekosistem yang sudah dari dulu menguasai bisnis di Indonesia. Ada ekosistemnya produsen mobil, ada pabrik-pabrik perakitan dan lain sebagainya yang memang kalau harus mengkonversi ke mobil listrik akan ada effort tambahan. Betul. Mengganti peralatan, mengganti SDM harus di training, bagaimana caranya agar pintar paham merakit mobil listrik dan lain sebagainya. Kalau rakitan, kalau membuat mungkin memproduksi bagaimana caranya ada pabrik baterai dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini ekosistem itu harus didorong oleh pemerintah untuk menggantikan yang sudah sekarang ada. Baik itu pabrik mobil yang sifatnya perakitan maupun pabrik mobil yang menciptakan block engine gitu kan. Nanti kan block engine digantikan oleh baterai gitu kan. Nah, komponen-komponen yang sama dan serupa mungkin hanya ban, kemudian rem gitu kan, dan hal-hal yang terkait itu. Nah, sekarang ini kan cukup banyak saya rasa negara-negara yang memang concern juga untuk merubah pabrik-pabrik di negaranya mengkonversi menjadi pabrik mobil listrik, motor listrik. Korea, Jepang, China gitu. Itu sudah sangat gencar sekali gitu. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa ikut juga, terutama terkait dengan pajak ya. Nah, kalau pajaknya dapat insentif, otomatis harga akan murah, masyarakat pun akan berbondong-bondong pindah ke membeli mobil listrik. Saya rasa itu. Jadi udah dipotong pajak nih sampai 30% PPBN-nya ini. Dan meningkat juga katanya sejak yang insentif pajak dipotong ini. Iya, betul. Tapi mestinya itu untuk industri-industri yang baru ini Pak ya, kayaknya mobil listrik mestinya yang harus dikasih insentif kayak gitu ya. Iya, betul. Baik, Pak Dian, bicara soal energi yang terbarukan ya. Bicara soal kebutuhan listrik di Indonesia. Kira-kira ini tantangan apa yang paling besar dan paling berat bagi PLN terutama? Tadi Pak
Pak JM udah menyebut ada SDM, ada teknologi, ada kebijakan juga termasuk finansial bagaimana PLN bertransformasi untuk menjadi penyedia listrik yang menyambut era teknologi tadi itu, teknologi digital. Tantangan terberat itu kira-kira untuk yang itu tadi itu selain yang itu tadi, apakah ada aturan nggak sih, saya nggak paham. Aturan yang membatasi misalnya negara-negara berkembang tuh nggak boleh menggunakan tenaga listrik dari PLN gitu, dari nuklir gitu. Apakah kemudian itu juga sangat berpengaruh kira-kira. Kemudian yang juga saya masih bingung di masyarakat kita ini kira-kira Pak, cukup familiar nggak sih menggunakan listrik ini sebagai kebutuhan, sebagai lifestyle? Tadi dibilang ada kompor gitu ya. Kemudian kalau perangkat listrik yang lain mungkin lazim gitu ya sudah ya. Tapi ini yang baru ini adalah kompor misalnya, kemudian juga transportasi ya, sepeda motor dengan BBM. Tadi juga sudah bicara soal ekosistem. Ini di mana peran PLN untuk bisa mendorong itu kira-kira? Terima kasih Pak Toto. Benar yang disampaikan sama Pak JM tadi Pak. Selain yang disampaikan Pak JM itu adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh PLN. Tentunya PLN sendiri mempunyai PR besar Pak dalam menjalankan amanah pemerintah ini Pak. Yang kami alami ataupun yang pernah kami rasakan waktu di unit sebelumnya, tantangan adalah merubah mindset Pak. Nah, ya hal yang baru itu walaupun produknya baru, kalau tidak dikenal sama masyarakat lah ya Pak ya, atau pengguna itu dia pikirannya apatis gitu loh Pak. Ya ini mohon maaf saya membandingkan seperti misalnya kompor listrik dengan gas gitu Pak ya. Nah, seperti halnya dulu dari pemerintah dari minyak tanah ke gas kan luar biasa juga Pak. Itunya proses peralihannya itu ya banyak mendapat penolakan. Memang akui Pak, waktu masa transisi ini butuh waktu, tetapi dari kami sisi PLN itu selalu melakukan intens sosialisasi Pak, terus melakukan kebudayaan sendiri. Artinya ya kalau PLN mau barangnya dijual ya dia sendiri dulu harus pakai gitu kan Pak. Artinya dari kami sisi pegawai PLN Pak setidaknya harus tahu bagaimana menggunakan kompor listrik. Nanti cara ngidupinnya aja nggak tahu gimana mau menjelasin sama masyarakat kan gitu Pak ya. Betul. Terus ada juga kita lakukan juga event-event Pak. Event-event biasanya masyarakat kan dia lebih senang melihat para istilahnya figur Pak ya. Nah, para figur itu melaksanakan untuk melakukan transisi tadi Pak. Misalnya pemerintah ataupun misalnya artis ataupun orang-orang yang dianggap masyarakat ini wah ini bagus nih. Apalagi anak-anak milenial itu kan dia lebih senang kan Pak melihat kondisi-kondisi seperti itu Pak. Artinya memang PR kami untuk terus intens melakukan sosialisasi dan edukasi bagaimana efektivitasnya sendiri dalam menggunakan kompor listrik. Jadi kompor listrik ini kalau saya pribadi Pak ya, saya sendiri menggunakan kompor listrik itu pertama dia bersih Pak. Betul. Nah bersih. Jadi kalau misalnya jualan ataupun kita pakai minyak tanah atau gas ya, minyak tanah udah jarang lah situ Pak. Kalau pakai gas itu ya lebih cenderung dia mungkin kotor gitu Pak. Kalau dia kompor listrik pertama dia mudah, dimanapun bisa dicolokkan gitu Pak ya, disambungkan, dia langsung bisa ini tanpa kita harus membawa misalnya ya kategorinya tabung gitu kan kemana-mana gitu. Terus sisi lain lagi memang untuk istilahnya electric lifestyle tadi Pak, memang di mana tempat di suatu kumpulan itu penggunaan listrik itu seintens mungkin Pak digunakan. Artinya ramah lingkungan dan mudah digunakan kan gitu Pak. Salah satu contohnya waktu saya bertugas di Medan Pak, itu ada perumahan besar Pak, perumahan besar ya saya nggak sebut begitunya Pak. Dia mewajibkan memang di apartemennya itu menggunakan listrik. Intinya semuanya listrik Pak. Berbasis listrik. Terus saya tanya, kenapa pakai listrik Pak? Saya bilang kan, Mas kalau kebakar Mas gara-gara ini Mas, siapa yang tanggung jawab Mas? Katanya kan tidak semuanya masyarakat
istilahnya tertib menggunakan energi Pak ya. Misalnya dia lupa mematikan kompornya atau apa, itu kan berdampak sama kami semua Mas katanya. Ya kalau pakai listrik ya paling wattnya aja Mas yang besar kan. Tetapi kan secara keamanan itu sangat terjamin sekali Pak. Itulah PR kami untuk bagaimana supaya mengintenskan sosialisasi, kemudahan-kemudahan, dan tentunya nanti menjadi budaya pelanggan PLN untuk menggunakan energi listrik dalam aktivitasnya sehari-hari gitu. Oke. Sebenarnya berapa sih daya yang dibutuhkan untuk bisa mengoperasionalkan listrik kompor listrik tadi itu? Kalau yang paling rendah itu Pak 300 watt Pak. Jadi kalau satu rumah tangga, berarti dia harus memiliki paling sedikit 1.300 watt di rumahnya gitu ya? Kalau misalnya enggak juga Pak, misalnya juga ya? 900 pun bisa. Bisa gitu. ya? Karena dia posisinya kan kalau kita misalnya masak dengan, saya bandingkan dengan gas gitu Pak ya. Misalnya masak air itu butuh waktu 10 menit, dia dengan kompor gas itu mungkin butuh waktu 3-4 menit Pak. Lebih cepat dia. Dengan listrik? Iya, dengan listrik. Oh, gitu ya. Tapi dari sisi biaya gimana? Harus diakui nih, masyarakat nih harus tahu nih, lebih murahkah kalau lebih bersih ya? Saya pernah lihat dan menyaksikan sendiri, lebih praktis iya benar. Tapi dari sisi biaya, karena asumsinya masyarakat tuh kalau udah berbanding biaya, ya mau antrinya lama sekalipun di BBM misalnya SPBU dengan harga BBM Pertalite dengan bensin, orang beli bensin ya. Ini listrik dengan gas. Dari sisi biaya kira-kira, apakah kurang lebih saja atau memang jauh lebih murah atau malah justru lebih mahal? Kalau dari sisi pembayaran kira-kira. Kalau pembayaran ya kalau saya pribadi Pak ya, dan memang secara ekosistem sudah menyampaikan itu, lebih murah dia Pak. Tadi yang sampaikan Pak Jem tadi hampir sama dia Pak. Kalau Pak Jem membandingkan dengan BBM yang ada di jalan, listrik, kalau saya membandingkan itu rumah tangga gitu Pak, rumah tangga. Cuma masyarakat menyatakan itu lebih mahal karena dia tidak dihitung mungkin Pak. Misalnya listrik bayar sendiri, kompor gas dibayar sendiri, air dibayar sendiri. Iya. Tetapi kalau diakumulasikan ya mungkin lebih murah. Lebih murah ya. Lebih murah ya malah justru Iya, ya. Oke. Ya ini menjadi satu edukasi juga nih bagi masyarakat. Saya pernah melihat dan demo listrik itu. Sempat waktu itu saya terpikir untuk menggunakan juga. Tapi ya itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam yang sering takut. Nanti berbahaya nggak sih gitu ya? Mahal nggak sih nanti bayarnya gitu ya? Nah ini mungkin memang tantangan juga ya bagi PLN ya. Tapi kalau memang bersih, murah, dan cepat saya akuin Pak itu. Saya pernah lihat sendiri waktu ada demo PLN satu event gitu, diliatin gitu, dan saya nggak tahu cara kerjanya, cuma ditaruh gitu aja, udah panas gitu. Iya. Ya nggak perlu ini lagi dan sangat-sangat benar-benar sekali. Ya saya bayangin kalau semua rumah tangga kita seperti itu, surplus ini nanti justru malah akan semakin menipis gitu ya, cadangannya gitu ya. Ya ini mungkin tantangan juga buat PLN ya. Seperti mengubah cara masyarakat untuk ini tadi. Tapi saya mendukung sekali Pak yang sepeda motor, mobil gitu ya, yang kita beralih gitu ya. Karena memang sesuatu yang baru yang belum populer itu memang menjadi sesuatu yang berat untuk diubah. Baik Pak Dian, Pak JM, terima kasih sudah berkenan hadir. Banyak sekali informasi yang kami dapatkan dan juga ini mungkin menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemirsa podcast Radar Banjarmasin, terutama tadi bicara soal bagaimana kita menggunakan listrik rumah tangga. Ini mungkin saatnya juga, mungkin nanti setelah ini saya berpikir nanti ngomong sama istri saya nih, kita harus pakai kompor listrik. Saya nanti akan ngetes nih Pak, untuk membuktikan ngomongannya Pak Dian ini benar apa enggak ini lebih murah gitu. Nanti kalau beneran lebih murah nanti akan saya bantu saya sampaikan ini. Karena saya udah pengen nyoba sebenarnya. Disosialisasikan gitu ya. Ya tadi kompor listrik tadi juga termasuk juga nanti Indonesia akan pada masanya akan menggunakan transportasi berbasis listrik Pak ya. Baik, sekali lagi Pak Tony dan juga Pak Dian sudah menjadi tamu kami dalam podcast Radar Banjarmasin. Kita harapkan nanti bincang-bincang ini bisa kita lanjutkan Pak ya dengan tema yang lebih luas lagi. Ya, bagaimana nanti masyarakat bisa banyak mendapatkan informasi apapun terkait dengan PLN. Dan satu hal yang saya perlu beri apresiasi Pak, ini suara saya dan juga mungkin suara masyarakat. Terutama di wilayah Kalimantan Selatan ya, listriknya sudah sangat jarang padam Pak. Makanya kata masyarakat bilang kalau dulu ya kan listrik padam itu udah biasa. Satu kali bahkan saya pernah menghitung Pak, jujur nih, ada 23 kali
23 kali, tapi itu memang pada saat kondisi yang paling titik ini ya. Kritis, Pak. Ya, karena memang pembangkitnya bermasalah, kondisi alam dan lain sebagainya. Itu bertubi-tubi permasalahan waktu itu. Jadi udah menjadi biasa gitu listrik mati. Sekarang udah menjadi luar biasa. Jadi pertanyaan nih kok nggak mati-mati gitu. Kita kasih apresiasi buat PLN yang sudah luar biasa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Dan baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, kita akan ketemu kembali dalam bincang-bincang selanjutnya, dan kita harapkan apa yang disampaikan oleh Pak Tony dan juga Pak Arija menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.